Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Kembali Rinaldi Munir di sini akan melanjutkan materi kuliah kriptografi. Pada video bagian ketiga kriptografi klasik, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa chipper klasik lainnya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas dua chipper klasik yaitu Wegener chipper dan Playfair chipper. Pada video kali ini, kita akan membahas tiga chipper klasik lainnya yaitu Hill chipper, Affine chipper, dan Enigma chipper. Saya ucapkan selamat mengikuti dan selamat belajar. Affine chipper merupakan perluasan atau pengembangan dari chipper sebelumnya, yaitu Kaisar chipper. Nah, pada Kaisar chipper kita tentu masih ingat bahwa untuk mendapatkan chipper tag, plain tag kita tambahkan dengan kunci K. K ini adalah jumlah pergeseran, lalu di mod dengan N. Atau dalam bentuk kekongruenan adalah C kongruen dengan P ditambah K dalam modulus N. Nah, pada Affine chipper, kita mengalihkan terlebih dahulu P dengan sebuah konstanta M, kemudian ditambah dengan B. Nah, B di sini mengganti simbol K, B ini menyatakan jumlah pergeseran. Sehingga persamaan enkripsinya menjadi dalam bentuk kongruen, yaitu C kongruen dengan M kali P ditambah B modulus N. Nah, jadi N ini adalah ukuran alfabet. Nah, kalau misalnya pada 26 huruf berarti 26. M adalah bilangan bulat yang relatif prima dengan N. Jadi yang M ini merupakan bilangan bulat yang relatif prima dengan N. Nah, ingat kembali dalam materi teori bilangan di dalam kuliah matematika diskrit, dua buah bilangan dikatakan relatif prima apabila pembagi bersama terbesarnya 1. Berarti M dan N ini pembagi bersama terbesarnya itu adalah 1. Kemudian untuk dekripsi itu dinyatakan dalam kekongruenan P kongruen dengan M pangkat min 1. Nah, M pangkat min 1 itu artinya inverse M dalam modulus N. Ya. Jadi M pangkat min 1 itu adalah inversi dari M dalam modulus N. Nah, di dalam teori bilangan kita tentu masih ingat bahwa inverse atau balikan dari sebuah bilangan bulat adalah bilangan bulat M pangkat min 1 jika dikalikan dengan M kongruen dengan 1 modulus N. Nah, silakan kembali baca materi teori bilangan di dalam matematika diskrit. Di dalam Affine chipper ini, kuncinya ada dua, yaitu M dan B. Nah, kalau misalnya M-nya sama dengan 1, maka Affine chipper ini akan sama seperti Kaisar chipper. Ya, jadi kalau M-nya sama 1 berarti akan kembali seperti ini. Jadi Kaisar chipper adalah kasus khusus dari Affine chipper. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki plain text adalah kripto. Nah, kripto ini kita ubah dulu huruf-hurufnya ke dalam angka, yaitu dengan mengkodekan A dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya, sampai Z sama dengan 25. Nah, jadi dengan pengkodean itu K adalah 10, R itu adalah 17, I itu adalah 8, dan seterusnya. Kemudian karena huruf alfabetnya ada 26 huruf, berarti N sama dengan 26, lalu kita ambil M sama dengan 7. 7 ini relatif prima dengan 26, yaitu pembagi bersama terbesarnya adalah 1. Lalu pergeserannya adalah B sama dengan 10. Sehingga yang menjadi kuncinya adalah M dan B ini, 7 dan 10. Enkripsi dilakukan dengan kekongruenan 7P tambah 10 modulus 26. Jadi untuk huruf plain text pertama, yaitu 10, itu chipper tag-nya adalah C1 kongruen dengan 7, ya, 7 kali 10 ditambah dengan 10 adalah 80. Nah, 80 ini kongruen dengan 2 modulus 26. Atau dengan kata lain 80 dibagi dengan 26 itu menyisakan 2. Atau 80 mod 26 itu sama dengan 2. Nah, 2 itu adalah huruf C. Kemudian P2 itu adalah 17. Dan C2 kongruen dengan 7 dikali 17 tambah 10, 129. 129 mod 26 adalah 25. Nah, 25 ini adalah huruf Z. Nah, begitu seterusnya untuk huruf-huruf plain text yang lain, ini kita lakukan perhitungan sehingga kita peroleh OLNE. Nah, sehingga chipper text seluruhnya adalah CZOLNE. Untuk melakukan dekripsi, kita lihat kembali persamaan dekripsinya dalam bentuk kekongruenan P kongruen dengan inverse M dalam modulus N.
dikali dengan C kurang B. Berarti kita harus menghitung inverse 7 dalam modulus 26. Ya, itu berarti kita mencari sebuah bilangan X jika dikali dengan 7 kongruen dengan 1 dalam modulus 26. Nah, solusi dari kekongruenan ini adalah 15. Jadi X kongruen dengan 15 dalam modulus 26. Nah, untuk membuktikan apakah 15 ini adalah inverse 7 dalam modulus 26, kita kalikan 7 dengan 15, itu sama dengan 105. 105 itu kongruen dengan 1 modulus 26. Atau 105 mod 26 sama dengan 1. Jadi persamaan deskripsinya dalam bentuk kekongruenan adalah P kongruen dengan 15 kali C kurang 10 modulus 26. Nah, kita lakukan perhitungan deskripsi untuk CyberText yang tadi, ya, CZOLNE, ya, atau dalam bentuk angkanya adalah 2, 25, 14, 11, 34. Nah, untuk C1 sama dengan 2, berarti P1 kongruen dengan 15 kali 2 kurang 10, itu sama dengan min 120. Nah, min 120 ini kongruen dengan 10 mod 26. Nah, 10 itu adalah huruf K. Kemudian untuk C2 sama dengan 25, berarti P2-nya kongruen dengan 15 kali 25 kurang 10, ini sama dengan 225. Terus 225 ini kongruen dengan 17 mod 26. Atau 225 di mod 26 sama dengan 17. 17 ini adalah huruf R. Nah, kita lakukan untuk huruf-huruf CyberText yang lainnya, sehingga kita memperoleh kembali plain text semula, yaitu crypto. Nah, Evan Cipher ini itu tidak aman, ya, karena kuncinya berupa M dan B itu mudah ditemukan dengan exhaustive search, yaitu mencari semua kemungkinan nilai M dan N. Nah, karena kita hanya mempunyai 26 huruf alfabet, maka jumlah pergeseran B, ya, yang mungkin itu hanyalah 25, yaitu untuk B sama dengan 1, 2, 3, sampai 25. Sedangkan bilangan bulan M yang relatif prima dengan 26, itu jumlahnya cuma hanya 12. Ya. Yaitu 1, 3, 5, sampai 23 dan 25 ini, ya, itu adalah 12 buah bilangan yang pembagi bersama terbesarnya dengan 26 itu adalah 1. Nah, dengan mengkombinasikan nilai-nilai B sebanyak 25 kemungkinan dengan nilai M yang 12 kemungkinan, kita coba melakukan deskripsi dengan pasangan nilai M dan B itu, maka pasti kita bisa menemukan nilai M dan B yang benar, ya, sehingga hasil deskripsinya menghasilkan plain text yang bermakna. Untuk membuat usaha menemukan M dan B itu membutuhkan komputasi yang banyak, maka kita memperbesar faktor kerja exhaustive key search ini, yaitu kita tidak perlu melakukan enkripsi terhadap huruf individual di dalam plain text, tapi kita mengenkripsi dalam blok-blok huruf. Misalnya kita punya pesan kriptografi ini, kita pecah menjadi kelompok 4 huruf. Ya. Jadi menjadi KRIP, yaitu kelompok huruf pertama, TOGR, dan AVI. Nah, setiap blok huruf ini kita ubah dulu ke dalam angka. Jadi K ini 10, R itu 17, I itu 8, P itu 15, dan seterusnya, ya, untuk blok huruf yang lain. Untuk modulus N, kita dapat mengambil nilai terbesar yang dapat muncul untuk merepresentasikan blok yang terdiri dari 4 huruf tadi. Jadi nilai blok yang merepresentasikan 4 huruf yang paling besar itu adalah 25, 25, 25, 25, ya, yaitu huruf Z, 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 Z. Maka kita dapat menjadikan 25, 25, 25, 25 ini sebagai nilai modulus N. Kemudian kita pilih sebuah nilai M yang relatif prima dengan modulus N ini. Nah, misalnya ini adalah 21035433. Lalu kita pilih pergeseran B sebagai nilai antara 1 sampai 25, 25, 25, 25. Misalnya 23, 21, 00, 25. Sehingga fungsi enkripsinya menjadi bentuk kekongruenan C kongruen dengan ini, ya. Sedangkan fungsi dekripsinya menjadi ini, begitu. Ya. Selain dengan melakukan exhaustive key search, Evan Cipher itu mudah diserang dengan known plain text attack. Ini serangan yang dalam hal ini cryptanalyst memiliki pasangan plain text dan CyberText yang berkoresponden. Jadi misalkan cryptanalyst ini memiliki dua buah plain text P1 dan P2 serta memiliki
Cipertek yang berkoresponden dengan P1 dan P2 ini, yaitu C1 dan C2. Maka M dan B itu mudah dihitung dengan mensubstitusikan P1, P2, C1, dan C2 ini ke dalam persamaan enkripsi, ya, yaitu C1 kongruen dengan MP1 tambah B modulus N, C2 kongruen dengan NP2 tambah B modulus N. Misalkan seorang kriptoanalis berhasil menemukan ciperteks C itu berkoresponden dengan plainteks K. Ciperteks E itu berkoresponden dengan plainteks O. Nah, kemudian kriptoanalis mensubstitusikan nilai C, E, K, dan O ini ke dalam sistem kekorenan ini. Ya. Itu C itu adalah 2, E itu 4, ya, K itu adalah 10, dan O itu 14. Sehingga dengan mensubstitusikan nilai-nilai tadi ke dalam persamaan kekorenan ini, diperoleh sistem kekorenan seperti berikut. Nah, dengan mengurangkan kekorenan yang kedua ini dengan yang pertama, diperoleh 2 korenan dengan 4M minus 26. Ya, 4 kurang 2 adalah 2, 14M kurang 10M adalah 4M. Nah, solusi dari kekorenan 2 korenan dengan 4M minus 26 ini adalah M sama dengan 7. Kemudian kita sulihkan 7 ini ke dalam kekorenan pertama, sehingga kita memperoleh 2 kongruen dengan 70 tambah B mod 26, ya. 70 ini adalah 7 dikali 10. Nah, solusinya adalah B sama dengan 10. Sehingga M dan B, yaitu kunci Evan Cipernya, berhasil ditemukan. Ciper klasik berikutnya adalah Hill Ciper. Nama Hill Ciper diambil nama penemunya, yaitu Lester Hill. Algoritma ini ditulis pada tahun 1929. Lester Hill itu menggunakan teori di dalam aljabar linier. Jadi, sistem sama linier itu dapat digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kalau misalnya jumlah persamaannya adalah 3, maka untuk melakukan enkripsi dan dekripsi itu dilakukan dengan sistem sama linier seperti ini, yaitu cipertek pertama K11 kali P1 tambah K12 kali P2 tambah K13 kali P3 mod 26. Begitu juga untuk cipertek yang kedua dan ketiga. Jadi enkripsinya dilakukan tidak huruf per huruf, tetapi setiap 3 huruf. Nah, sistem sama linier ini dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian matriks, yaitu ini matriks K, ya, dan ini adalah matriks plaintext yang di atas 3 plaintext, dan ini adalah matriks ciperteknya. Jadi yang merupakan kunci di dalam Hill Ciper itu adalah matriks K ini. Ya. Kesamaan umumnya adalah C sama dengan K kali P. Sebagai contoh misalnya kuncinya adalah matriks K sebagai berikut, tertera di layar Anda. Kemudian plaintextnya adalah sebuah kalimat, yaitu pay more money, ya, spasinya dihilangkan. Kita akan melakukan enkripsi setiap 3 huruf. 3 huruf pertama adalah P, ya, PAY. PAY ini dalam angka adalah 15, 0, dan 24. Nah, kita kalikan K ini, ya, dengan 15, 0, 24. Nah, kita memperoleh 375, 819, dan 486. Ya, ini harus kita moduluskan dengan 26, ya, karena huruf alfabet kita hanya 0 sampai 25. Ini akan menjadi 11, 13, 18. Ya. Dalam huruf adalah LNS. Nah, lalu kita enkripsi ke berikutnya untuk 3 huruf berikutnya, yaitu MOR, ya, EMO, NEY, sehingga kita memperoleh ciperteks selengkapnya adalah ini. Untuk melakukan dekripsi, kita harus menghitung K inverse terlebih dahulu, yaitu matrik balikan K. Ya. Matrik balikan K atau K pangkat 1 ini adalah sebuah matrik yang bila dikalikan dengan K itu sama dengan I. Ini adalah matriks identitas. Nah, matrik inverse-nya itu adalah ini. Ya. Nah, untuk membuktikan bahwa ini adalah matrik inverse dari K, kita kalikan K dengan matrik inverse itu sama dengan ini, ya, dalam modus 26. Nah, ini sama dengan matrik identitas. Untuk menghitung matrik inverse, kita bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari
di dalam aljabar linear. Misalnya untuk matriks K yang berukuran 2 kali 2, nah, inverse K ya, atau matriks balikan K itu dihitung dengan persamaan seperdeterminan K dikali dengan D, A, min C, B. Jadi D dan A ini dipertukarkan, kemudian C dan B dinegatifkan. Determinan K ini adalah AD kurang BC. Ya. Nah, misalnya kalau K-nya adalah 3, 10, 59 ini, determinan K itu adalah 3 kali 9 kurang 15 kali 3 kali 9 dikurang 15 kali 10 itu sama dengan 27 kurang 150 sama dengan min 123. Nah, min 123 ini dalam modus 26 itu sama dengan 7. Dengan demikian, maka matriks balikan K atau K inverse ya, K pangkat 1 ini adalah seperdeterminan seper-7 dikali dengan ya, 3 dan 9 sudah kita pertukarkan, kemudian 10 dan 15 sudah kita negatifkan. Nah, karena di dalam kriptografi kita bekerja dengan bilangan bulat, jadi seper-7 ini nantinya akan menghasilkan bilangan rasional ya, atau bilangan real. Nah, maka seper-7 ini kita nyatakan sebagai inverse 7 ya, di dalam modulus 26. Nah, inverse 7 dalam modulus 26 itu adalah 15. Sehingga inverse 7 ini, atau 7 pangkat 1 ini kita ganti dengan 15. Ya. Lalu kita kalikan dengan 9 min 10 min 15, 3. Nah, karena di dalam kriptografi kita tidak bekerja dengan bilangan negatif, maka min 10 dan min 15 ini harus kita nyatakan dengan bilangan bulat yang positif, yang kongruen dengan 26. Jadi min 10 itu adalah kongruen dengan 16 modulus 26. Sedangkan min 15 kongruen dengan 11 modulus 26. Ya. Jadi sudah kita ganti di sini 16 dan 11, maka kita kalikan 15 ke dalamnya, ini nilainya, lalu dimuluskan dengan 25, dengan 26. Hasilnya adalah ini. Ya. Untuk memastikan apakah K inverse tadi adalah balikan dari matriks K, kita kalikan K dengan K inverse-nya, ya. Ini dikali dengan ini, ya. Itu sama dengan ini ya. Nah, di dalam modulus 26 ini 1, 0, 0, 1. Ini matriks identitas. Untuk menghitung matriks inverse untuk matriks berukuran 3 kali 3, ya, misalnya matriks K ini berukuran 3 kali 3, kita nyatakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka K inverse-nya itu dinyatakan dengan persamaan ini. 1 dibagi determinan K, kemudian ini adalah A besar, B besar, C besar, sampai I besar, lalu transpose. Ya. Transpose dari matriks ini. Nah, transpose dari matriks ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, A besar sampai I besar itu adalah E kali I kurang HF. Ya, dari sini ya. B sama dengan min DI kurang FG, dan seterusnya. Ya. Sehingga determinan K itu adalah A kecil kali A besar tambah B kecil kali B besar tambah C kecil kali C besar. Setelah kita mendapatkan inverse dari matriks kunci K, ya, yaitu K pangkat min 1, kita bisa melakukan dekripsi dengan mengalihkan matriks inverse dari K ini dengan ciphertext. Jadi ciphertext pertama adalah LNS, atau di dalam angka menjadi 11, 13, 14, kita kalikan matriks inverse dari K, itulah ini, dikalikan dengan C, itu adalah ini, lalu dimod dengan 26, 15, 0, 24. Ini akan kembali menjadi huruf ketik semula. 15 itu adalah P, 0 itu adalah A, dan 24 itu adalah Y. Kekuatan Hill-Cipher itu terletak pada penyembunyian frekuensi huruf tunggal. Artinya, huruf yang sering muncul di plain text itu tidak berkoresponden dengan huruf yang sering muncul di ciphertext. Yaitu, huruf-huruf yang sama di plain text belum tentu dienkripsi menjadi huruf yang sama pula di ciphertext-nya. Namun, Hill-Cipher ini sudah tidak aman ya, karena mudah dipecahkan dengan serangan yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu non-plain text attack. Jadi misalkan cryptanalyst memiliki dua potongan plain text dan ciphertext yang berkoresponden. Jadi kita ambil kasusnya untuk Hill-Cipher yang berukuran matriks kuncinya adalah 2 kali 2. Jadi misalkan cryptanalyst memiliki
potongan plain text 19,7 dan ciptateknya 023. Kemudian potongan plain text kedua P17, ciptateknya adalah 12 dan 6. Jadi ia harus menemukan matriks kunci K dikali dengan 19 dan 7 menjadi 023. Begitu juga matriks K yang sama dikali dengan plain text P4 dan 17 menjadi ciptatek 12, 6. Kalau dinyatakan dalam bentuk matriks ya, 023 kita nyatakan bentuk kolom seperti ini, 12, 6, berarti K dikali dengan plain text 19, 7 dan 4, 17 dalam rumus 26. Jadi ini adalah matriks ciptatek, ini adalah matriks plain text. Nah, ini di dalam algebra linear ini bisa kita pecahkan ya, bahwa K itu adalah C dikali P inverse ya, atau matriks balikan P dalam rumus 26. Nah, P-nya adalah ini. Inverse P ya, dalam rumus 26 adalah ya, kita harus mencari inverse dari 19, 4, 7, 17 ini, yaitu inverse-nya ya, dalam rumus 26. Nah, ini sudah kita pelajari tadi ya, untuk mencari inverse dari matriks 22 itu adalah 25, 14, 5 dan 5. Nah, dengan mengalihkan matriks C ini dengan inverse P ini dalam rumus 26 kita memperoleh kuncinya adalah 87 dan 814. Cipher klasik berikutnya yang juga perlu kita ketahui adalah Enigma cipher. Enigma ini adalah sebuah mesin enkripsi yang digunakan oleh tentara Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pesan-pesan militer di antara mereka. Bentuknya seperti gambar ini ya. Dan algoritma enkripsi dan dekripsi yang digunakan dalam Enigma ini dinamakan Enigma cipher. Mesin Enigma ini mirip seperti papan ketik ya. Jadi ini adalah tombol-tombol huruf ya untuk mengetikkan pesan. Dan di sini ada ya, bisa dilihat ya, ini adalah 4 buah roda ya, disebut dengan rotor yang di sisinya itu berisi 26 huruf alfabet. Ini adalah Enigma yang lebih jelas ya gambarnya. Ini adalah 4 buah rotor atau roda yang di pinggir roda itu berisi huruf-huruf alfabet. Setiap roda ini dapat berputar satu huruf. Ya. Nah, kecepatan setiap putaran itu berbeda-beda. Rotor pertama ini berputar lebih cepat. Ya. Rotor kedua agak lebih lambat. Rotor ketiga lambat. Dan rotor keempat sangat lambat. Setelah rotor pertama ini berputar 26 huruf, ya, maka rotor kedua ini akan berputar satu huruf. Setelah rotor kedua berputar 26 huruf, maka rotor ketiga berputar satu huruf. Setelah rotor ketiga berputar 26 huruf, maka rotor keempat berputar satu huruf. Ya. Demikian seterusnya. Ini mirip seperti penunjukan angka kilometer di dalam sepeda motor, ya, yaitu odometer. Keempat buah rotor tadi itu digunakan untuk melakukan enkripsi dengan teknik substitusi. Jadi, huruf plain text pertama akan dienkripsi dengan rotor pertama, ya, dengan teknik substitusi. Hasil enkripsi rotor pertama itu dienkripsi dengan rotor kedua. Hasil enkripsi rotor kedua dienkripsi dengan rotor ketiga. Hasil enkripsi rotor keempat itulah yang menjadi enkripsi untuk huruf plain text. Jadi, untuk rotor pertama, untuk setiap huruf plain text itu ada 26 kemungkinan huruf ciphertext. Kemudian untuk rotor kedua ada 26 kemungkinan huruf ciphertext. Rotor ketiga 26 kemungkinan dan rotor keempat 26 kemungkinan. Sehingga jumlah kemungkinan huruf ciphertext sebagai pengganti huruf plain text itu adalah sebanyak 456.976 kemungkinan. Ya. Jadi setiap kali kita melakukan enkripsi satu huruf plain text, rotor yang paling cepat itu akan bergeser satu ke atas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau rotor pertama sudah bergeser sejauh 26 huruf, ya, maka rotor kedua bergeser sejauh satu huruf. Nah, Jerman sangat percaya diri ya dengan kemampuan enkripsi 4 buah rotor ini, karena jumlah kemungkinan huruf ciphertext untuk satu huruf plain text itu
itu adalah sebanyak ratusan ribu kemungkinan huruf. Sehingga Jerman mengatakan bahwa enigma Chipper mereka itu sukar untuk dipecahkan cippertextnya. Gambar berikut memperlihatkan model sebuah enigma yang memiliki 3 buah rotor. Rotor pertama adalah fast rotor, ini rotor yang bergerak lebih cepat. Kedua adalah medium rotor, ini rotor yang bergerak lebih lambat daripada fast rotor. Dan yang ketiga adalah slow rotor, yaitu rotor yang kecepatannya lebih lambat daripada medium rotor. Arah gerakan rotor diperlihatkan oleh anak panah Yang tampak di sini sebelah kiri ini adalah huruf-huruf alfabet A sampai Z. Nah, huruf-huruf alfabet ini dikodekan dengan angka 1 sampai 26 ya. Jadi tidak seperti pada contoh sebelumnya, ini dikodekan dengan angka 1 sampai 26. Nah, prinsip kerja rotor ini ya, di dalamnya terdapat kabel-kabel ya berupa rangkaian elektronik yang melakukan proses enkripsi. Pada setiap rotor ya, itu terdapat huruf-huruf A sampai Z ya, yang di sini dikodekan dengan angka-angka ya 1 sampai 25. Pada rotor kedua juga terdapat huruf-huruf A sampai Z, pada rotor ketiga juga terdapat huruf A sampai Z. Sedangkan huruf A sampai Z yang di sebelah kanan ini adalah huruf-huruf cippertext. Posisi awal rotor itu dapat di-set ya. Di sini posisi awalnya adalah 24, 26 dan 1. Nah, posisi awal ketiga rotor ini dapat dianggap sebagai kunci enigma. Misalkan huruf plaintext yang akan dienkripsi pertama adalah huruf B. Nah, huruf B ini kemudian oleh rotor pertama disubstitusi menjadi huruf yang angkanya 25. Ya. Nah, oleh rotor pertama, luaran dari rotor pertama ini menjadi input untuk rotor kedua. Rotor kedua mengenkripsi cippertext dari rotor pertama ini, yaitu 25, menjadi 22. Kemudian, oleh rotor kedua ya, luaran dari rotor kedua ini menjadi input untuk rotor ketiga. Rotor ketiga mengenkripsi cippertext dari rotor kedua, yaitu 22, menjadi 13. Nah, 13 ini adalah huruf I. Nah, dengan demikian, maka plaintext B ini dienkripsi menjadi huruf I. Nah, setelah enkripsi satu buah huruf, fast rotor ini bergerak satu posisi atau satu huruf ya ke bawah ya. Sehingga 14 yang ada di sini itu muncul di atas gitu ya. Kemudian di bawahnya 8 ya. Kemudian paling bawahnya 1. Nah, hal ini diulangi untuk huruf-huruf plaintext yang lain ya. Nah, setelah ini berputar sejauh 26 huruf ya, maka medium rotor ini akan bergeser satu huruf. Kalau ini sudah berputar 26 huruf, maka rotor yang slow rotor ini akan bergeser satu huruf. Demikian seterusnya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa posisi awal semua rotor di dalam enigma itu dapat di-set ya. Dan posisi awal rotor itu menyatakan kunci enigma. Nah, Jerman meyakini bahwa cippertext yang dihasilkan oleh enigma itu tidak mungkin dipecahkan. Ya. Karena seperti yang disebutkan tadi, bahwa ada untuk satu huruf plaintext itu terdapat 400.000 kemungkinan, ya, 400.000 lebih kemungkinan huruf-huruf cippertext. Nah, namun sejarah membuktikan bahwa pihak sekutu berhasil membacakan kode enigma. Nah, jadi pihak sekutu berhasil mendapatkan mesin enigma. Ya, lalu mesin enigma ini dibawa ke kota Southampton di Inggris, diperteli dan dipelajari ya, cara kerjanya. Nah, salah satu orang yang punya andil sini adalah Alan Turing. Ya. Alan Turing inilah yang memiliki kontribusi juga ya dalam memecahkan cippertext enigma. Nah, keberhasilan memecahkan enigma itu dianggap sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua menjadi hanya 2 tahun. Karena pesan-pesan tentara Jerman akhirnya bisa didekripsi oleh tentara sekutu, ya, sehingga rencana Jerman untuk melakukan pemboman ya, suatu negara lain ya, saya tidak tahu apakah itu negara Jepang atau negara anggota sekutu lainnya, itu berhasil diketahui ya, sehingga Jerman diserang. Ya.
Nah, Perang Dunia Kedua itu berlangsung tahun 1942 sampai 1944 atau 45 begitu ya. Demikianlah pembahasan kita mengenai beberapa chipper klasik. Semoga ini memberikan gambaran kepada kita bahwa chipper itu sudah digunakan sejak zaman dulu ya, hingga sampai sebelum ditemukannya komputer digital. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Ya. Selamat belajar.